Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Yuni akan membahas seleksi tes wawancara PPG Prajabatan. Nah, buat teman-teman gitu ya, untuk tes wawancara PPG Prajabatan ini dilaksanakan secara online. Nah, gimana sih proses tes wawancara itu? Yang pertama, kita masuk ke akun Simpek KB kita. Nah, nanti kalau kita dinyatakan lolos seleksi tes substantif, bakal ada menu tambahan, yaitu menu wawancara. Nah, kita klik menu wawancaranya. Nah, untuk ujiannya itu kan cukup 1 hari saja. Nah, jadi kita akan ada jadwal untuk wawancaranya. Karena sebenarnya rentang wawancara itu 1 minggu, tapi kita hanya di salah satu harinya. Kemudian, untuk wawancaranya sendiri durasinya itu 2 jam. Nah, jadi kalian itu harus masuk atau standby 15 menit sebelum wawancara dimulai. Nah, kemudian saat wawancara itu siapa yang akan mewawancara? Nah, untuk yang mewawancaranya itu ada tim asesornya sendiri, yaitu 2 dosen dari LPTK yang sudah ditentukan dari tim panitia. Nah, kita nggak tahu nih apakah dosennya, kalau saya bidang matematika, apakah dosen matematika? Nah, itu belum tentu. Karena yang jelas itu sudah ditentukan secara acak begitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita klik mulai wawancara. Nah, ketika kita sudah mengklik mulai wawancara, kita akan dapat link untuk wawancaranya. Nah, nanti untuk wawancaranya sendiri itu di Gmeet gitu ya, Google Meet. Nah, nanti kita juga diberikan oleh tim panitia itu background untuk nanti bisa digunakan. Nah, kalau saya pakai HP nggak bisa pakai background, ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin teman-teman mempertanyakan, wah waktunya 2 jam untuk wawancara satu orang, apa nggak lama gitu? Mungkin terkesan lama, tapi ternyata kalau dijalani cukup bentar, karena memang ada 10 komponen yang akan ditanyakan oleh asesor. Nah, yang disebutkan dalam webinar PPG gitu ya, yang sudah disampaikan, komponennya ada apa aja. Yang pertama ada continuous learning, yang kedua ada ethical maturity, kemudian yang ketiga ada building positive, yang keempat ada working relationship, yang kelima ada coaching, yang keenam ada purpose atau mission, yang ketujuh ada resilience, yang kedelapan ada value difference, kemudian ada decision making, kemudian ada manager work, dan yang terakhir ada compelling communication. Nah, dari 10 komponen yang sudah tadi saya sampaikan begitu. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas. Dibahas di mana? Dibahas di esai. Nah, esai ini kan sebenarnya memuat 10 komponen itu. Jadi, pertanyaan di wawancara gitu nggak jauh berbeda dari soal esai. Kalaupun berbeda ya perdalaman dari itu semua. Kemudian karena kita udah tahu nih ya wawancaranya seputar esai, jadi usahakan menjawab pertanyaannya itu secara lugas, karena kita udah tahu dong ya esai yang kita buat, karena kita sendiri yang membuat dan dari pengalaman kita sendiri. Jadi tips untuk menjawab wawancara gitu ya, kita harus to the point terhadap poin yang ditanyakan, dan kemudian jangan bertele-tele, dan tentunya sikap yang baik saat menjawab. Dari semua yang saya sampaikan, yang perlu diingat adalah yang pertama, kita kuasai esai kita gitu ya. Kalaupun lupa apa yang kita buat, usahakan sesuai dengan pengalaman kita. Yang kedua gitu ya, jawab dengan tenang tanpa tergesa-gesa, tapi masuk langsung ke poinnya. Yang ketiga, kita harus punya etika dalam berkomunikasi. Yang keempat gitu kan, jangan panik. Kalau misalkan ngeblank, cukup minta pengulangan pertanyaan juga boleh. Kemudian kalau misalkan ada kendala teknis saat wawancara gimana Kak? Nah, kita jangan panik karena kita sudah punya kontak dari panitia. Tertera ada CP gitu, kontak WA dari admin atau panitia saat kalian wawancara. Jadi kalau misalkan koneksi terputus dan lain sebagainya, langsung hubungi saja tim panitia. Jadi insya Allah semua akan aman gitu ya, selama kalian tidak panik dan tenang. Jadi usahakan kalian berdoa gitu kan, siapkan koneksi yang baik, dan tentunya gitu ya minta restu kedua orang tua agar dipermudah dalam tes wawancara. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tes wawancara PPG Prajabatan. Semangat semuanya, semoga bisa lolos dan menjadi mahasiswa PPG Prajabatan di tahun 2022. Bye-bye semuanya, yuk bisa jadi guru!